Selamat hari Senin untuk kamu yang kebelet ngising. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini menuju ke lantai 32, meskipun tidak ada bahaya di level ini dan hal yang pertama yang menarik perhatian semua orang adalah awan emas yang tebal. Saat mereka menghirupnya ke dalam tubuh, mereka langsung merasakan energi origin abadi di dalam tubuh masing-masing mulai bergejolak. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini segera menyapu lapisan terlebih dahulu. Setelah memastikan bahwa tidak adanya bahaya, Xiaoyan mengundang semua orang untuk segera duduk. Xiaoyan lanjut berkata bahwa lapisan ini adalah berkah terbesar bagi semua orang untuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah awan dan kabut emas yang dipenuhi dengan origin abadi yang benar-benar sangat kaya. Setelah pertempuran sebelumnya, origin abadi yang kaya ini akan dapat dikatakan sebagai produk terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Pada akhirnya semua orang segera duduk bersila di paviliun yang diselimuti awan dan kabut berwarna emas. Mereka menyerap energi dengan gila-gilaan untuk waktu yang tidak diketahui. Pada akhirnya setelah beberapa saat ada suara gemuruh yang melintas di paviliun. Rancang pada saat ini berdiri terlebih dahulu. Pada saat ini Rancang menatap ke arah langit di mana ada guntur yang menyambar di awan emas. Meskipun mereka di dalam paviliun Tianzi namun tidak dapat menghentikan bencana abadi tersebut. Menghadapi kesengsaraan abadi ini, Rancang langsung menyerang dengan postur tubuh yang sangat kuat. Apa yang dilakukan oleh Rancang ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Rancang sepenuhnya meminjam kekuatan guntur kesengsaraan abadi ini untuk menempa tubuhnya sendiri. Pada akhirnya Rancang selesai menaklukkan guntur dari kesengsaraan abadi tersebut. Setelah itu pada saat ini masih ada guntur yang bergema di langit. Long Yi pada saat ini membuat terobosan dengan kecepatan kultivasinya yang sudah cukup mencengangkan. Pada saat ini Long Yi telah menembus bintang 3 Dosian, sementara kesengsaraan abadi ini benar-benar ditelan oleh Long Yi dengan satu kali tegukan. Ding Yue juga pada saat ini menerobos ke puncak bintang 2 Dosian, sementara Long Xietian menerobos ke tahap menengah Dosian bintang 2. Ziying, King Muer, Nan Erming, Feng Feng dan Xiao Zhan semuanya pada saat ini juga menerobos ke tahap akhir Dosian bintang 1. Sementara itu Jing Wuchen, Zhen Ni, Qian Ning dan Huo Honger yang telah mencapai puncak dari Dou di bintang 9, pada saat ini mereka hasil menerobos ke Dosian bintang 1 dengan bantuan dari Raja Sisik Naga. Dengan cara ini terkecuali Qiu yang masih pingsan, semua orang di tim Fearless benar-benar telah mencapai ke tingkat Dosian. Kekuatan keseluruhan dari tim Fearless sekali lagi meningkat sampai batas tertentu. Tetapi di dalam pandangan Xiaoyan, pertumbuhan seperti ini sebenarnya masih belum dikatakan dengan cepat. Hal itu dikarenakan tentu saja lawan dari mereka juga pasti akan meningkat dengan pesat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini yang sedang duduk bersila, kekuatannya juga meningkat dengan cepat. Origin abadi di dantian Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin melonjak. Tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar segera meledak dengan kekuatan dari puncak Dosian bintang 4, tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak berhenti di situ dan terus menyerap energi emas dengan gila-gilaan. Xiaoyan seperti lubang hitam yang dengan panik menyerap awan emas dan semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Rancang juga sedikit mengerutkan kening saat melihat metode kultivasi dari Xiaoyan ini. Pada akhirnya setelah beberapa saat semburan energi origin abadi segera keluar di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini perlahan-lahan membuka matanya. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan Xiaoyan sedikit menyesal dan bergumam bahwa Xiaoyan masih belum berhasil. Xiaoyan berniat menerobos langsung ke Dosian bintang 5, tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar gagal. Tetapi meskipun sedikit kecewa, Xiaoyan pada saat ini masih bersemangat. Xiaoyan menyadari bahwa tentu saja sangat sulit untuk melewati dua level sekaligus, terlebih lagi di ranah Dosian ini kekuatan dari Dosian bintang 5 benar-benar sulit untuk dihadapi. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini segera merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya.
Dengan ekspresi gembira Xiao Yan menekan perasaan ini sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan kualianya. Xiao Yan berniat untuk memurnikan pil yang akan digunakan di dalam pertempuran. Xiao Yan segera bertanya kepada Lang Tian mengenai resep dan cara untuk memurnikan pil tersebut. Pada akhirnya setelah mendapatkan pemahaman, Xiao Yan pada saat ini segera mulai memurnikan pil. Setelah beberapa kali percobaan, Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengalami kegagalan. Namun dengan pemahaman dan kemampuan alkemis dari Xiao Yan, pada akhirnya sosok Xiao Yan pun segera berhasil memurnikan pil tersebut. Pada akhirnya setelah berhasil memurnikan 10 pil, Xiao Yan mengambil 3 untuknya sendiri dan segera membagikan sisanya kepada orang-orang terkuat di tim Fearless. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xia Zhenghui sedang duduk bersila di tengah pavilion. Tampaknya ada formasi di sana dan Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar terlihat sangat serius. Xiao Yan juga pada saat ini merasakan bahwa Xia Zhenghui yang sedang duduk bersila sedang melepaskan kekuatan spiritual yang kuat. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening setelah menyadari sepertinya pada saat ini kekuatan spiritual Xia Zhenghui benar-benar telah diserap oleh kekuatan formasi. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan Xia Zhenghui pada saat ini semakin lama menjadi semakin lemah dan Xiao Yan benar-benar panik. Xiao Yan memperhatikan Xia Zhenghui yang pada saat ini tampaknya semakin buruk. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan langsung bergerak memasuki formasi dan duduk bersila. Xiao Yan memejamkan mata dan pada saat ini jiwa Xiao Yan segera merasakan semburan air mata dan kesakitan. Kekuatan spiritual keadaan suci Xiao Yan pada saat ini terasa terkoyak oleh jiwa-jiwa yang kuat yang berada di sini. Jiwa Xiao Yan juga pada saat yang bersamaan segera merasa ditarik ke ruang lain. Pada saat ini Xiao Yan melihat adanya Xia Zhenghui yang pada saat ini sedang berdiri tanpa bergerak. Sosoknya melihat ke depan dan Xiao Yan pada saat ini segera melihat sekeliling. Xiao Yan mendengar suara bising di telinganya dan entah kenapa suara seperti ini membuat orang merasa cemas. Xiao Yan pada akhirnya bertanya di dalam hatinya apa yang pada saat ini sedang terjadi. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya melihat tepat di depan mata Xiao Yan ada banyak hantu. Di dalam kegelapan pada saat ini benar-benar banyak hantu dan semua anggota badan mereka benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Xiao Yan menggertakkan gigi dan segera menarik Xia Zhenghui kuat-kuat dan pada saat yang bersamaan Xia Zhenghui di alam nyata segera terbangun. Xia Zhenghui segera menoleh ke arah Xiao Yan yang pada saat ini kulitnya terlihat pucat dan energi hitam mulai memenuhi udara di sekitar Xiao Yan. Xia Zhenghui tiba-tiba mengerti dan bergumam bahwa ini adalah kekuatan dari kutukan. Xia Zhenghui segera menyadari bahwa Xiao Yan telah masuk ke dalam ilusi untuk menyelamatkan Xia Zhenghui. Xia Zhenghui pun menggertakkan giginya dan memutuskan untuk kembali masuk ilusi untuk menyelamatkan Xiao Yan. Tetapi ketika Xia Zhenghui mencoba memasuki ilusi lagi saat ini Xia Zhenghui tidak bisa masuk seolah-olah ruang ilusi itu benar-benar telah dikunci. Xia Zhenghui pada saat ini merasakan kekuatan spiritual di dalam dirinya. Kekuatan spiritual Xia Zhenghui sangat lemah tetapi pada saat yang bersamaan kekuatan spiritualnya juga telah mencapai terobosan lagi. Xia Zhenghui pun lanjut bergumam meskipun telah terjadi peningkatan kekuatan tetapi hal ini benar-benar tidak berguna. Xia Zhenghui pada saat ini menjadi semakin jelek setelah melihat bahwa banyak garis hitam yang pada saat ini merambat di tubuh Xiao Yan. Semua orang juga merasakan adanya yang tidak beres dan pada saat ini segera berkumpul. Semua orang segera menyadari bahwa pada saat ini tampaknya Tuan Muda Xiao Yan benar-benar telah terjebak di dalam ilusi. Namun dengan kekuatan spiritual yang mereka miliki pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa bertindak banyak. Mereka hanya bisa berdoa dan meminta Xia Zhenghui untuk terus berusaha menyelamatkan Xiao Yan. Xia Zhenghui pada saat ini terus berusaha dengan melihat sekeliling dan mencari mata dari formasi. Tetapi Xia Zhenghui menyadari jika formasi ini dihancurkan maka jiwa Xiao Yan benar-benar akan terjebak di dalamnya dan tidak akan pernah keluar. Tepat bersamaan dengan semua orang yang panik pada saat ini semua orang merasakan ada energi yang sangat kuat. Awan emas di sekeliling pada saat ini seolah-olah benar-benar ditarik masuk ke dalam tubuh Xiao Yan.
Energi dengan gila-gilaan benar-benar diserap ke dalam tubuh Xiao Yan membuat aura Xiao Yan kembali melonjak. Pada akhirnya kekuatan Xiao Yan yang berada di puncak Douxian bintang 4 pada saat ini meledak dan Xiao Yan menerobos ke Douxian bintang 5. Guntur pada saat ini bergema di langit dan semua orang benar-benar sangat panik melihat hal tersebut. Dengan kondisi Xiao Yan saat ini bagaimana mungkin sosok Xiao Yan bisa menerima kekuatan guntur tersebut? Long Yi juga pada saat ini berinisiatif untuk maju tetapi bagaimanapun juga kekuatan Long Yi hanyalah seorang Douxian bintang 3 dan Long Yi tidak akan mampu berhadapan dengan guntur. Semua orang pada saat ini benar-benar panik sementara guntur pada saat ini siap menyambar. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini di balik tubuh Xiao Yan segera terbentuk sesosok bayangan. Sosok tersebut mengenakan jubah hitam dengan pedang besar yang benar-benar persis dengan milik Xiao Yan. Sosok tersebut pada akhirnya mengangkat kepalanya dan mata emas dari sosok tersebut segera terlihat. Sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan tekanan membuat semua orang pada saat ini segera berlutut. Semua orang pada saat ini benar-benar merasa sesak dengan tekanan yang baru saja melonjak. Guntur di langit juga pada saat ini benar-benar menghilang bersamaan dengan sosok bayangan yang juga menghilang. Semua orang pada akhirnya menghela nafas dan kembali berdiri dengan penuh keterkejutan. Mereka bertanya-tanya siapakah sosok bayangan yang baru saja muncul di hadapan mereka. Rancang juga pada saat ini benar-benar terkejut karena Rancang tidak bisa merasakan kekuatan dari sosok tersebut. Tetapi jika dilihat dari kekuatan tekanannya Rancang tidak ragu bahwa itu adalah seorang dewa petarung. Hanya dengan tekanannya saja bahkan kesengsaraan abadi Douxian bintang 5 benar-benar bisa dilenyapkan. Semua orang pada saat ini saling berdiskusi dan berpikir bahwa sosok tersebut adalah Xiao Yan. Tetapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena Xiao Yan pada saat ini sedang duduk. Xia Zhenghui juga pada saat ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya pulih dan kembali menatap ke arah Xiao Yan. Xia Zhenghui terus-menerus berusaha untuk mencari cara menyelamatkan Xiao Yan keluar dari dalam ilusi. Sementara itu di dalam ilusi sosok Xiao Yan pada saat ini masih tetap tidak bisa bergerak. Xiao Yan menatap ke arah sosok banyak hantu yang perlahan berjalan ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya banyak sosok hantu ini benar-benar berhasil mengerubungi Xiao Yan dan menggigit seluruh tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini berteriak kesakitan dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa menahan perasaan tersebut. Xiao Yan pada akhirnya berteriak memanggil Zhan Lao dan bertanya apakah Zhan Lao pada saat ini tidak ingin bertindak. Namun pada saat ini suara Zhan Lao juga tidak terdengar. Xiao Yan hanya bisa pasrah dengan terus berusaha untuk melepaskan diri, tetapi tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan mencoba pada akhirnya sosok Xiao Yan benar-benar ditutupi oleh banyak roh hantu. Xiao Yan pada saat ini bergumam di dalam hatinya apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar akan mati di dalam ilusi. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar pesimis, sebuah cahaya pada saat ini segera meledak mementalkan banyak roh hantu dan mengubah roh-roh hantu ini menjadi abu. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok bayangan hitam dengan pedang berat di punggungnya segera muncul. Sosok ini persis sama dengan Xiao Yan tetapi itu bukanlah Xiao Yan karena sosok Xiao Yan pada saat ini masih tergeletak di lantai. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini segera menatap ke arah sosok yang baru saja muncul. Xiao Yan melihat pria berjubah dengan pedang yang sangat familiar dan Xiao Yan benar-benar terkejut. Xiao Yan bertanya-tanya di dalam hatinya siapakah sosok ini. Sementara itu di sisi lain sosok tersebut pada saat ini perlahan-lahan menoleh ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga membuka matanya lebar-lebar dan benar-benar ingin melihat siapakah sosok tersebut. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut banyak seruan yang meminta Xiao Yan untuk membuka matanya dan segera terbangun. Pada akhirnya pandangan Xiao Yan menjadi gelap sebelum sosok tersebut menoleh. Jiwa Xiao Yan seolah-olah ditarik hingga pada akhirnya sosok Xiao Yan asli pada saat ini membuka matanya. Xiao Yan segera menghela nafas terengah-engah dan menatap ke arah sekeliling. Semua orang dari tim Fearless pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kegembiraan setelah melihat Xiao Yan yang terbangun.
Xiao Yan segera menyadari tampaknya suara yang baru saja terdengar di telinga Xiao Yan adalah orang-orang dari tim Fearless yang meminta Xiao Yan kembali. Xia Zhenghui juga pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Tuan Muda Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan setelah kesadaran Xiao Yan benar-benar jernih, tiba-tiba mata Xiao Yan melebar dan adegan yang baru saja terjadi masih berputar-putar di benak Xiao Yan. Sungguh sangat disayangkan Xiao Yan tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas pada akhirnya. Xiao Yan merasa sosok tersebut seolah-olah mirip dengan Xiao Yan. Perasaan yang dipancarkannya juga sangat akrab tetapi Xiao Yan benar-benar merasa sangat aneh. Pada akhirnya Xiao Yan segera bertanya kepada semua orang apakah yang baru saja terjadi. Bersamaan dengan pertanyaan Xiao Yan ini Rancang pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah saudara laki-laki telah menembus ke Douxian Bintang 5. Mendengar hal tersebut Xiao Yan benar-benar tercengang dan barulah kemudian Xiao Yan merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Bintang 5 yang awalnya terbentuk di tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah meletus dengan energi yang menyilaukan. Cahaya yang memancarkan energi origin abadi ini benar-benar sangat kaya dan bahkan Xiao Yan sendiri tidak tahu kapan Xiao Yan membuat terobosan. Xiao Yan pada akhirnya linglung sejenak dan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah Douxian Bintang 5. Xiao Yan bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang telah terjadi setelah jiwa Xiao Yan terjebak di dalam ilusi. Bagaimana mungkin kekuatan Xiao Yan bisa menembus Douxian Bintang 5 tanpa Xiao Yan bisa merasakannya? Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba teringat sesuatu dan bagaimana dengan kesengsaraan abadi dari Douxian Bintang 5. Rancang pun segera menjelaskan bahwa kesengsaraan abadi dari Bintang 5 Xiao Yan benar-benar aneh. Rancang pada akhirnya segera menjelaskan semua yang mereka alami kepada Xiao Yan. Semua orang juga mengangguk setelah mendengar cerita dari Rancang seolah-olah mengkonfirmasi bahwa cerita dari Rancang itu memang benar. Xiao Yan pada akhirnya pada saat ini merenung sejenak. Xiao Yan berpikir bahwa Zhan Lao di Pagoda Pemurnian tidak mengeluarkan suara dan tentu saja itu bukanlah Zhan Lao. Xiao Yan pada akhirnya memiliki spekulasi dan bergumam mungkinkah bayangan itu adalah Dewa Petarung yang berada di puncak menara. Rancang juga pada akhirnya mengangguk menyetujui gagasan Xiao Yan dan berkata menurut Rancang juga begitu. Meskipun Rancang tidak bisa merasakan kekuatan spesifik dari tekanan tersebut sebelumnya, namun setidaknya kekuatan tersebut sekelas dengan Dewa Petarung atau Dogut. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini berhenti memikirkan hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa kekuatan spiritualnya telah meningkat. Terlebih lagi pengalaman di dunia ilusi ini telah menambah 1 poin lagi pada kumpulan 6 keinginan Xiao Yan. Sekarang kekuatan 6 keinginan Xiao Yan telah meningkat menjadi 50%. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya menatap ke arah sekeliling dan kembali berbicara kepada semua orang. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini baik-baik saja dan mereka harus segera pergi ke lantai atas. Mereka telah membuang banyak waktu di sini dan mereka benar-benar harus segera bergegas. Xiao Yan pun segera berdiri dan semua orang pada saat ini mengangguk. Pada akhirnya semua orang segera bergegas pergi menuju ke lantai teratas dari menara. Pada akhirnya sesaat kemudian tim Fearless tiba di lantai 33 yang merupakan lantai terakhir dari Paviliun Harta Karun Tianzi. Tempat ini lebih lebar dari lantai lainnya dan ini benar-benar tidak terlihat seperti paviliun. Melihat sekeliling pada saat ini ada danau dan pemandangan. Di kejauhan terdengar alunan musik yang merdu dan di dalam sebuah gubuk ada sesosok tubuh yang sedang duduk. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini dan Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa lantai 33 ini akan memiliki tempat seperti ini. Xiao Yan pada akhirnya menangkupkan tangannya dan hendak berbicara tetapi pada saat yang bersamaan terdengar ledakan dan tekanan yang tidak terlihat segera jatuh dari langit. Xiao Yan terhuyung dan hampir berlutut dan semua orang pada saat ini benar-benar merasa kondisi mereka tidak baik. Tubuh mereka pada saat ini tenggelam dan seolah-olah darah pada saat ini benar-benar akan keluar dari kulit masing-masing.
Wajah Xiao Yan juga pucat dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Pada saat ini wajah cantik dari Sui Juer juga terlihat sangat pucat. Sui Juer segera mengangkat tangannya dan Gunung Dewa Putih pada saat ini segera muncul dalam sekejap. Ketika Xiao Zhan melihat hal ini, Xiao Zhan juga segera mengeluarkan Gunung Dewa Hitam dari tangannya. Keduanya pada akhirnya saling berdekatan dan terjalin, dan ketika dua gunung suci ini muncul, sosok yang berada di kejauhan pada saat ini sedikit bergetar dan tekanan yang menekan semua orang pada saat ini segera menghilang. Semua orang pada saat ini menghela nafas sementara sosok di kejauhan pada saat ini segera mengangkat kepalanya. Dirinya memandang ke arah dua gunung suci, yang satu hitam dan yang satu putih. Matanya langsung menyusut dan senyum liar pada saat ini segera muncul di wajahnya. Dirinya pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya lanjut berkata, akhirnya apa yang ditunggu-tunggu benar-benar telah sampai. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah si pria dan berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Xiao Yan pada akhirnya berkata dengan suara rendah bahwa Xiao Yan merasa ada yang tidak beres dan semua orang harus berhati-hati. Sementara itu sosok yang tidak dikenal pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiao Yan sebelum akhirnya sosoknya seketika menghilang. Kali berikutnya muncul sosoknya pada saat ini sudah berada di hadapan kelompok Xiao Yan. Sosoknya terlihat tampan, tetapi di balik wajah tampan ini semua orang dapat merasakan aura jahat yang samar yang terpancar. Sosoknya pada saat ini menatap ke arah Gunung Dewa Putih dan Gunung Dewa Hitam yang berada di hadapan kelompok Xiao Yan. Pria itu pada saat ini tampak lega dan kembali tertawa dengan liar. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata dirinya benar-benar telah menunggunya untuk sampai di sini. Mendengar suara tersebut pada saat ini Sui Juer segera maju dan menangkupkan tinjunya dan menyapa sosok tersebut. Sosok itu pada akhirnya sedikit membeku dan perlahan-lahan segera mengangkat kepalanya menatap ke arah Sui Juer. Begitu menatap ke arah Sui Juer pada saat ini kegilaan masih terpancar. Namun seketika kegilaan tersebut mereda saat sosok tersebut bertanya apakah kedua gunung suci ini adalah miliknya. Sui Juer juga memandang ke arah pria di depannya dan pada saat ini dirinya juga bisa merasakan keadaan dan emosi dari pria tersebut benar-benar sangat aneh. Sui Juer pada akhirnya segera memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Sui Juer dan ayahnya adalah Dewa Gunung Hitam. Ketika pria tersebut mendengar hal ini matanya pada saat ini tiba-tiba berkedip. Pria itu menunjukkan apa yang dirinya pikir sebagai senyuman lembut. Tetapi semua orang tampaknya memiliki pandangan yang berbeda dan melihat senyuman tersebut sebagai senyuman seorang psikopat. Sosok tersebut pada akhirnya bertanya kepada Sui Juer apakah itu memang benar, apakah dirinya adalah putri dari Dewa Gunung Hitam. Dewa Gunung Hitam adalah sahabatnya dan dirinya benar-benar merindukannya. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar ingin tahu bagaimana kabar dari Dewa Gunung Hitam. Mendengar hal tersebut Sui Juer pada saat ini segera berbicara bahwa ceritanya benar-benar panjang. Ayahnya telah dijebak oleh seorang pengkhianat dan sekarang dirinya telah meninggal. Sui Juer di sini untuk menemukan catatan bunuh diri yang ditinggalkan oleh ayahnya. Oleh karena itu pada saat ini Sui Juer ingin tahu apakah senior mengetahui mengenai hal tersebut. Mendengar hal tersebut sosok pria itu pun berkata dengan menyesal apakah benar bahwa Dewa Gunung Hitam telah mati. Hal itu benar-benar sangat sungguh disayangkan dan apakah ayahnya meminta Sui Juer untuk datang ke sini? Sui Juer pun segera menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab perlahan pertanyaan sosok tersebut. Sui Juer berkata bahwa dirinya tidak diperintahkan oleh ayahnya ke sini, tetapi menurut Sui Juer mungkin ada beberapa petunjuk tentang ayahnya di sini. Pria tersebut pun pada saat ini kembali berbicara dengan ekspresinya yang tiba-tiba berubah menjadi semakin ganas. Senyum gila di wajahnya sangat terlihat dan dirinya lanjut berkata jika begitu maka dirinya datang ke tempat yang tepat. Ayah Sui Juer telah menyegelnya di pavilion harta karun dan tentu saja dirinya memiliki banyak petunjuk tentang Dewa Gunung Hitam. Ketika Sui Juer mendengar hal ini matanya seketika menyusut dan hatinya bergetar. Sui Juer segera merasa bahwa situasi yang dialami oleh mereka pada saat ini benar-benar tampak sangat buruk.
tampaknya Dewa Petarung ini bukanlah teman dekat dari penguasa Gunung Dewa Hitam tetapi seorang musuh. Xiao Yan juga pada saat ini diam-diam mengerutkan kening dan berkata bahwa ini bukanlah hal yang baik. Hal itu juga pada saat ini mematahkan spekulasi Xiao Yan bahwa orang yang menyelamatkan Xiao Yan sebelumnya adalah Dewa Petarung atau Dogut yang berada di puncak menara. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tersebut kembali berkata dengan senyum yang lebih lebar di wajahnya. Sosoknya berkata bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka Dewa Gunung Hitam bisa melahirkan seorang putri yang cantik. Jika Sui Juer menurutinya mungkin si pria akan mengampuni hidup dari Sui Juer. Mendengar hal tersebut wajah Sui Juer pada saat ini benar-benar menjadi semakin pucat. Sui Juer menggertakkan gigi dan Sui Juer pada saat ini benar-benar tidak akan bisa melawan sosok tersebut. Sui Juer benar-benar tidak bisa membalaskan dendam dari ayahnya. Sui Juer juga tidak bisa meminta bantuan kepada Xiao Yan karena meskipun kelompok Xiao Yan bertindak tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk bisa menang melawan seorang Dogut. Sui Juer pada akhirnya hanya bisa pasrah dan berkata bahwa Sui Juer bisa mematuhi si pria. Sui Juer segera menunjuk ke arah kelompok Xiao Yan dan berkata bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan permasalahan ini. Oleh karena itu bisakah Tuan pada saat ini melepaskan mereka semua? Mendengar hal tersebut pria itu pun mengangkat kepalanya dan menatap ke arah kelompok Xiao Yan dan yang lainnya. Sosok tersebut lanjut berkata tetapi orang yang masuk ke lantai paling atas tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Namun meskipun begitu dengan kecantikan dari Sui Juer hal ini akan bisa ditukar dengan nyawa para pecundang ini. Pria tersebut pun segera melambaikan lengan bajunya dan sebuah pintu terang segera muncul di paviliun lantai paling atas. Sepertinya semua orang pada saat ini akan bisa keluar melalui pintu terang ini. Semua orang pada saat ini menatap ke arah pintu sementara sosok pria tersebut pada saat ini segera melambaikan tangannya ke arah dagu dari King Muer. Namun tepat bersamaan dengan hal tersebut sebuah telapak tangan muncul entah dari mana dan meraih telapak tangan pria tersebut. Pria itu pun tampak terkejut dan suara samar pada saat ini segera terdengar telinga Sui Juer. Sosok tersebut ternyata adalah Xiao Yan yang meraih pergelangan tangan pria tersebut. Xiao Yan berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tega jika dibantu dan dilindungi oleh seorang wanita. Mendengar perkataan Xiao Yan ini sosok tubuh dari Sui Juer benar-benar bergetar. Sui Juer benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan bahkan tidak bergeming ketika berhadapan dengan Dewa Petarung. Xiao Yan benar-benar menghentikan gerakan dari Dewa Petarung dan tidak meninggalkan Sui Juer pergi. Sementara itu pria tersebut tentu saja pada saat ini benar-benar sangat marah dengan apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya sosoknya tertawa dan berkata bahwa bocah ini benar-benar memiliki nyali. Dirinya tidak tahu dari manakah bocah tersebut mendapatkan keberanian dan sebagai seorang Dosian, dirinya benar-benar berani untuk memprovokasi seorang Dewa Petarung atau Dogut. Setelah selesai berbicara aura dari pria itu pun pada saat ini segera melonjak. Tekanan yang tidak terlihat pada saat ini kembali mementalkan kelompok Xiao Yan dan menekan mereka. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan menelan pil yang sudah lama berada di mulut Xiao Yan. Kekuatan Dosian Bintang 5 tahap awal tiba-tiba meningkat ke puncak Dosian Bintang 5. Xiao Yan juga memerintahkan kelompoknya untuk menggunakan formasi mendalam kaca Tiangang. Origin abadi dari semua orang juga melonjak dan dilesatkan ke tubuh Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan juga kembali meroket dan Xiao Yan pada akhirnya mencapai ke tahap menengah dari Dosian Bintang 6. Tetapi meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan yang telah melonjak ke Dosian Bintang 6, namun Xiao Yan pada saat ini masih tetaplah seorang Dosian atau Do Immortal yang kecil. Saat menghadapi kekuatan absolut maka jarak di antara Do Immortal dan Do Good benar-benar tidak dapat diimbangi dengan objek seperti itu. Kaki Xiao Yan pada akhirnya pada saat ini benar-benar gemetar dan Xiao Yan menahan semua tekanan ini. Xiao Yan pada saat ini berusaha untuk mengangkat kepalanya dan lanjut mulai berbicara. Dengan bersusah payah dan terbata-bata Xiao Yan bertanya apakah seorang Dogut hanya bisa menggunakan tekanan untuk menggertak orang lain. Ketika pria tersebut mendengar hal ini wajahnya sedikit tenggelam.
Dirinya sepertinya tidak menyangka bahwa di dalam situasi seperti ini sosok Dou Xian ini benar-benar berani memprovokasinya. Pada akhirnya sosoknya segera tersenyum dan berkata bahwa sesungguhnya untuk menghadapi sedikit Dou Xian dirinya benar-benar bisa menghancurkan mereka menjadi bubur hanya dengan tekanannya. Setelah itu pada akhirnya kekuatan yang lebih kuat pada saat ini segera kembali melonjak. Rancang juga pada saat ini di sisi lain menyadari ada yang tidak beres dan Rancang hendak mengambil tindakan. Rancang pada saat ini memutuskan untuk membuka segelnya dan berniat untuk menyelamatkan Xiaoyan yang di bawah tekanan. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sangat pesimis dan Xiaoyan memutuskan untuk segera mengeluarkan pagoda pemurnian. Simbol pagoda di kening Xiaoyan pada saat ini bersinar dan Xiaoyan benar-benar siap untuk mengeluarkan pagoda pemurnian. Rancang juga pada saat ini melesat dengan segel yang hampir terbuka di lehernya. Sementara itu sosok pria tersebut pada saat ini juga segera mulai berjalan ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya tepat ketika Xiaoyan hendak mengeluarkan pagoda pemurnian dan Rancang hendak mengeluarkan segelnya, pria yang berjalan ke Xiaoyan ini tiba-tiba benar-benar membeku, ekspresi ngeri muncul di wajahnya dan pada saat ini langkah kaki Rancang juga berhenti sejenak. Xiaoyan juga mengerutkan kening dan menatap ke arah pria tersebut yang berhenti bergerak. Mata pria itu tertuju kepada Xiaoyan dengan ekspresi ketakutan di wajahnya seolah-olah dirinya melihat sesuatu. Bersamaan dengan Xiaoyan yang masih tertegun pada saat ini Xiaoyan merasakan hawa dingin yang menyebar di punggungnya. Bayangan hitam segera muncul dari belakangnya dan langsung mengunci tembolok dari pria tersebut dengan erat. Bayangan itu segera mengangkat pria yang baru saja hendak menyerang Xiaoyan tinggi-tinggi dengan satu tangan. Pria itu pun berjuang keras untuk melepaskan diri tetapi tidak peduli seberapa kuat dirinya mencoba. Tangan bayangan itu pada saat ini benar-benar tidak bisa dilepaskan. Dirinya tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah bayangan hitam yang berjubah yang berada di hadapan Xiaoyan. Sosok tersebut membelakangi Xiaoyan tetapi Xiaoyan bisa melihat pedang besar yang dibawa di belakang punggungnya. Bayangan hitam ini persis sama dengan orang yang menyelamatkan Xiaoyan di dalam ilusi. Xiaoyan benar-benar sedikit terganggu dan tidak tahu siapakah sosok hitam yang berada di hadapannya. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah jari-jari bayangan hitam yang sedikit menegang. Pria tersebut juga pada saat ini meminta untuk diampuni tetapi pada saat ini bayangan hitam tersebut benar-benar tidak mendengarkannya. Sosok bayangan hitam ini segera bertanya kepada si pria apakah si pria tahu siapakah sosok itu. Pria tersebut pada saat ini tidak bisa menjawab sementara aura dari bayangan hitam ini kembali melonjak. Bayangan hitam itu kembali berkata kepada si pria bahwa dirinya bersalah dan dirinya layak untuk mati. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut merasakan tekanan yang baru saja dipancarkan oleh bayangan hitam. Pada akhirnya tidak lama setelah itu suara retakan dari tulang leher segera terdengar. Bayangan hitam ini benar-benar menghancurkan leher si pria dan membuang tubuhnya ke bawah. Semua orang pada saat ini terkejut melihat apa yang mereka lihat. Sementara itu sosok bayangan hitam pada saat-saat ini segera meraih ruang tertentu dan suara teriakan segera terdengar. Ini adalah jiwa dari pria yang baru saja mati dan jiwa ini pada akhirnya juga ikut dihancurkan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini buru-buru menangkupkan tinjunya kepada bayangan hitam dan segera mengucapkan terima kasih. Xiaoyan lanjut berkata bahwa senior telah menyelamatkan Xiaoyan berkali-kali, tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu nama senior untuk mengucapkan terima kasih. Setelah selesai berbicara Xiaoyan berpikir bahwa sosok bayangan hitam itu akan berbalik seperti sebelumnya. Tetapi pada saat ini angin segera bertiup dan sosok tersebut pada saat ini segera hilang di bawah angin. Kecepatan hilang dari sosok tersebut benar-benar sangat cepat. Xiaoyan berusaha secepat mungkin untuk menatap sosok yang baru saja melintas tetapi Xiaoyan benar-benar tidak bisa melihatnya. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa terdiam sesaat dan tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi di hadapannya. Bayangan hitam ini tiba-tiba muncul dan menghancurkan seorang dewa petarung sampai mati dengan satu tangan.
Xiao Yan melihat bahwa leher dari sosok tersebut pada saat ini benar-benar hancur. Ekspresi semua orang juga terkejut dan bingung dan pemandangan yang muncul di hadapan mereka benar-benar jauh melebihi pemahaman semua orang. Lalu pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar bertanya di dalam hatinya, siapakah sebenarnya sosok tersebut? Apakah dia adalah Bapak Yanto yang sudah seminggu ini belum pulang juga dalam berburu tobrut di negeri Johor?